Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Berbangun. Di sini saya akan membahas mengenai survei pendahuluan. Survei pendahuluan adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengetahui kerumitan operasi yang diaudit pada saat audit mulai dilakukan. Sebagaimana yang kemudian mereka mengetahui pada audit yang telah selesai, dan survei pendahuluan digunakan auditor untuk memperoleh pemahaman mengenai tujuan, proses, risiko, dan kontrol yang berkaitan dengan audit, serta untuk memperoleh informasi dan perspektif yang dibutuhkan untuk mendukung kesuksesan audit. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu melakukan studi awal. Dalam melakukan studi awal, yang perlu dilakukan seorang auditor yaitu 1. Penelaahan atas kertas kerja audit atau KKA tahun sebelumnya. Kedua, temuan-temuan audit. Ketiga, bagian organisasi. Dan yang keempat yaitu dokumen lain. Nah, meskipun banyak auditor internal saat ini dapat mengakses informasi secara elektronik dari lokasi yang jauh, namun studi awal ini dilakukan di kantor pusat. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila auditor melakukan penugasan rutin atau berulang. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu mempelajari dokumen permanen atau permanen file yang berisi salinan atau kopi yang laporan audit terdahulu beserta jawabannya dan informasi relevan lainnya tentang aktivitas yang diaudit. Kedua, tujuannya untuk mengetahui masalah-masalah yang ditemukan pada audit sebelumnya serta langkah perbaikan atau tindak lanjut yang telah diambil. Ketiga, penelaahan literatur tentang subjek merupakan hal yang penting sebagai referensi untuk mengetahui perkembangan terbaru tentang teori dan praktik, misalnya jurnal, profesi, textbook, dan lain-lain. Keempat, penelaahan atas bagian organisasi termasuk pertanggungjawab dan termasuk pernyataan tanggung jawab dan wewenang. Ada beberapa hal penting dalam studi awal. Yang pertama itu pendokumentasian, di mana pendokumentasian mencakup beberapa langkah yang akan mengarah pada pertemuan antara auditor dengan klien. Contoh pembahasannya yaitu pembuatan daftar pengingat, daftar isi awal, dan kuesioner. 2. Daftar pengingat, yaitu catatan atas langkah-langkah awal yang harus dilakukan auditor, mulai dari perencanaan, pekerjaan lapangan, sampai penyelesaian. Dan daftar pengingat ini membantu auditor mengorganisasikan kertas kerja mereka dan membuat tahap audit selanjutnya lebih sederhana untuk dikerjakan. Yang ketiga, daftar isi, di mana sebelum auditor melakukan instruksi-instruksi yang terdapat pada daftar, sebaiknya mereka menyiapkan daftar isi di bagian pertama kertas kerja. Langkah ini dilakukan sebelum tahap perencanaan audit. Daftar isi akan memaksa auditor untuk mendaftarkan masalah-masalah tertentu yang harus ditanangi seiring dengan kemajuan penugasan dan membuat acuan kerja. Yang keempat yaitu pengurangan biaya. Karena pengurangan biaya secara langsung mempengaruhi laba perusahaan, manajer mengharapkan penugasan audit internal dapat menghasilkan pengurangan biaya dan peningkatan operasi. Yang kelima, pencatatan kesan. Catatan kesan ini tidak dibuat untuk diberikan kepada manajemen, melainkan fungsinya adalah sebagai daftar pengingat bagi auditor ketika mereka sedang melakukan pembicaraan rahasia dengan manajer senior, di mana kesan yang perlu dicatat yaitu moral karyawan, kebiasaan kerja, organisasi, penugasan staf, supervise, hubungan dengan organisasi lain, dan daerah kerja. Keenam yaitu kuesioner formal maupun informal, di mana bentuk kuesioner dengan susunan pernyataan pada sisi kiri halaman dan jawaban di sisi kanan merupakan bentuk yang berguna dan bisa menjadi catatan agenda pertemuan. Halaman tersebut kemudian dapat disisipkan di kertas kerja tanpa harus disalin ulang. Demikian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Raihan. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai pertemuan dengan klien. Pertemuan dengan klien ini merupakan kesempatan kita sebagai auditor untuk menjelaskan kepada klien tujuan dan pendekatan audit yang akan dilakukan, serta peran audit internal dalam organisasi. Dalam melakukan wawancara, kita harus memiliki keahlian yang cukup agar kita bisa mendapatkan rasa nyaman dari klien.
sehingga kita dapat dengan mudah menggali informasi dari klien dan klien pun bisa bekerja sama dengan baik, sehingga penugasan keseluruhan audit bisa berhasil. Wawancara internal auditor harus memiliki keahlian dalam teknik wawancara dan komunikasi efektif. Kesuksesan atau kegagalan suatu wawancara sangat ditentukan oleh 6 langkah, seperti persiapan, penjadwalan, pembukaan, pelaksanaan, penutupan, dan pencatatan. Cara auditor melakukan wawancara sangat berpengaruh terhadap kesuksesan atau kegagalan suatu wawancara. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reza Ardiansa dan saya akan menjelaskan bagaimana mengumpulkan bahan bukti. Dalam kebanyakan audit, informasi penting dapat diklasifikasikan ke dalam 4 fungsi dasar manajemen seperti 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan 4. Pengawasan. Proses pengamatan pada pengumpulan bahan bukti memiliki manfaat. 1. Menentukan tujuan, sasaran, dan standar audit berorientasi manajemen yang efektif. Kedua, menilai pengendalian untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengevaluasi resiko. Yang keempat, menentukan pengendalian untuk meminimalkan resiko. Yang kelima, membuat penentuan risiko secara statistik. Yang keenam, menilai gaya manajemen terkait aspek perilaku manusia. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang pengamatan fisik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara Reza yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya, saya Reza Narya Janaka akan memaparkan materi yang berjudul pengamatan fisik. Nah, di dalam pengamatan fisik ini, di dalam auditor internal, ini pengamatan fisik ini terbagi menjadi 2 tahap. Nah, yang pertama, auditor internal melakukan suatu pengecekan dengan cara berkeliling di seluruh fasilitas-fasilitas perusahaan, ya, untuk mendapatkan sebuah pemahaman tentang lokasi, kondisi, dan tata letak di perusahaan tersebut. Jadinya intinya ini tahap pertama ini auditor internal ini mengelilingi di setiap penjuru di dalam lokasi-lokasi terkecil sampai terbesar di dalam perusahaan untuk lebih memahaminya. Kenapa seperti itu? Karena agar auditor internal ini agar dapat mengetahui ternyata produksi atau misalnya barang-barangnya ada di setiap tempatnya ini dan tempat yang sudah tersedia. Jadi agar dapat mengetahui lah tata letak lokasi yang sudah dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya selain itu auditor ini berupa penelusuran dan penelaahan beberapa aktivitas dari awal sampai akhir untuk menyiapkan bagan alir. Nah, tujuannya untuk apa bagan alir ini? Ya, untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai kebijakan, prosedur, dan bagan organisasi. Nah, di bagan alir ini, auditor internal ini berfungsi untuk melakukan sebuah pembuatan organisasi di dalam perusahaan tersebut, di dalam prosedur tahap-tahapan prosedur perusahaan itu dibuat di dalam bagan alir ini, dan kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut dibuat juga di dalam bagan alir ini. Fungsinya untuk apa? Untuk membuat lebih mudah dan lebih mudah dipahami oleh perusahaan dan auditor internal dalam memahami apa kebijakan, prosedur, dan bagan-bagan organisasi dalam perusahaan. Sekian dari materi yang saya jelaskan, yaitu pengamatan fisik oleh auditor internal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saudari Ria Nur Aini, yaitu materinya bagan alir. Bagan alirnya seperti apa? Saudari Ria Nur Aini akan menjelaskan. Terima kasih. Saya Ria Nur Aini. Saya akan menjelaskan tentang pembuatan bagan alir. Flowchart atau bagan alir adalah rangkaian simbol-simbol yang menjelaskan langkah sebuah proses atau alur kerja atau workflow. Flowchart distandarisasikan berupa simbol-simbol.
Bagan alir dibuat untuk menunjukkan tahapan proses yang harus dilalui dalam suatu sistem. Syarat untuk bisa membuat flowchart sederhana yang pasti harus mengetahui terlebih dahulu simbol flowchart dan fungsinya. Tidak semua flowchart dalam bagan alir harus rinci, formal, dan ekspensif. Terdapat program komputer yang tersedia untuk membuat bagan alir atau flowchart. Cara tahap-tahap pembuatan bagan alir. Yang pertama, menambahkan kanvas gambar. Yang kedua, menambahkan simbol flowchart. Yang ketiga, menambahkan teks pada shape simbol flowchart. Yang keempat, menggunakan konektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina Asegaf dari kelompok 4 akan melanjutkan penjelasan terkait materi survei pendahuluan. Pada bagian ini, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Rizia Nuraini terkait pemilihan informasi. Pemilihan informasi atau updating information adalah salah satu bagian dari survei pendahuluan yang dilakukan dengan sangat baik oleh seorang auditor internal untuk menghasilkan sebuah informasi yang sangat bermanfaat. Seorang auditor internal merasa perlu menerbitkan sebuah laporan audit walaupun hanya dalam berbentuk survei yang telah dilakukan. Dari sebuah survei yang dilakukan, seorang auditor internal dapat menentukan apakah harus dilakukan pemeriksaan lanjutan ataupun tidak. Selain itu, ada yang namanya anggaran survei. Dalam anggaran survei ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tidak adanya standar dalam anggaran pendahuluan, dan yang kedua adalah estimasi yang wajar dalam melakukan anggaran survei adalah 10-20% dari anggaran proyek audit itu sendiri. Sekian pemaparan saya dan kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.